Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mahatus Solihah. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Nah, materi ini tuh penting dibahas karena pasti ya dalam organisasi interaksi antara individu tidak lepas dari sebuah pengaruh, kepentingan, dan cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Nah, pertama ini kita akan bahas mengenai pengertian kekuasaan. Nah, secara sederhana kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang tersebut atau orang yang dipengaruhi bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam organisasi ini kekuasaan tidak selalu berarti memerintah atau memaksakan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengarahkan dan juga mempengaruhi. Nah, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kekuasaan itu sangat berkaitan dengan ketergantungan, atau semakin seseorang bergantung pada pihak lain, maka semakin besar juga kekuasaan yang dimiliki pihak tersebut. Sebaliknya, jika ketergantungan kecil, maka kekuasaan juga akan melemah. Nah, terus kita akan masuk ke dalam sumber atau dari basis kekuasaan itu sendiri. Nah, secara umum kekuasaan itu dibagi menjadi kekuatan formal dan juga kekuatan personal. Nah, kekuasaan formal itu berasal dari jabatan dan aturan organisasi. Nah, bentuknya antara lain itu ada kekuatan paksaan, yaitu kemampuan memberikan sanksi. Terus ada kekuasaan imbalan, yaitu yaitu kemampuan dalam memberikan sebuah penghargaan. Lalu ada kekuasaan hukum atau legitimasi. Nah, ini tuh muncul karena sebuah jabatan resmi, serta ada kekuasaan informasi, yaitu penguasaan atau informasi penting. Jadi dia itu memiliki penguasaan atau sebuah informasi yang penting. Selain itu terdapat juga kekuasaan personal, yaitu kekuasaan yang muncul dari diri individu. Nah, kekuasaan ini tuh meliputi kekuasaan pakar karena keahlian atau karena sebuah pengetahuan. Nah, terus ada kekuasaan rujukan. Nah, ini tuh karena sikap dan juga kepribadian. Serta ada kekuasaan karismatik, di mana ini tuh muncul dari sebuah daya tarik yang dimiliki oleh pribadi. Dalam banyak situasi, kekuasaan personal itu seringkali lebih efektif karena muncul secara alami. Terus berikutnya itu kita membahas tentang ketergantungan sebagai kunci kekuasaan, di mana muncul karena 3 hal. Ketergantungan itu muncul karena 3 hal, yaitu tingkat kepentingan, kelangkaan, dan juga tidak ada penggantinya. Jika suatu hal sangat penting, sulit didapatkan, dan tidak mudah digantikan, maka pihak yang menguasainya itu akan memiliki kekuasaan yang besar. Nah, setelah kita memahami sumber kekuasaan, kita akan lanjut ke taktik kekuasaan, di mana taktik kekuasaan ini tuh adalah cara yang digunakan seseorang untuk menjalankan kekuasaannya dalam sebuah tindakan yang nyata. Nah, beberapa taktik yang umum digunakan itu antara lainnya menggunakan kewenangan formal, menyampaikan alasannya itu secara logis, atau membangkitkan semangat dan juga nilai. Terus ada melibatkan orang lain dalam pengambilan sebuah keputusan, serta melakukan pertukaran sebuah kepentingan. Nah, pemilihan taktik ini perlu disesuaikan dengan situasi dan juga hubungan kerja agar tidak menimbulkan sebuah konflik. Nah, selanjutnya itu ada di pembahasan politik organisasi. Secara sederhananya, politik organisasi itu adalah kekuasaan yang dijalankan dalam praktik sehari-hari. Nah, perilaku politik ini itu adalah
Aktivitas yang tidak selalu tercantum dalam tugas resmi, tetapi bertujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan dan juga pembagian keuntungan dalam sebuah organisasi. Nah, ada beberapa contoh perilaku politik, antara lain itu ada menahan informasi penting, lalu ada menyebarkan isu, terus mencari kesalahan pihak lain, membocorkan informasi rahasia, menjalankan aturan secara berlebihan, serta menentang kebijakan organisasi. Jika tidak dikendalikan, perilaku ini dapat mengganggu kerjasama dan juga suasana kerja. Nah, perilaku politik itu muncul karena berbagai faktor seperti persaingan, tekanan kerja, keterbatasan sumber daya, dan ketidakjelasan peran. Nah, setiap individu juga memiliki respon yang berbeda terhadap situasi politik dalam sebuah organisasi. Ada yang memilih diam, ada yang menyesuaikan diri, dan ada pula yang lebih aktif. Nah, itu adalah materi. Sebagai penutup dari materi ini, aku dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi. Yang terpenting bukan menghindari keberadaannya, tetapi memahami dan mengelola dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, serta dampak negatif setelah kehilangan kekuasaan atau post power syndrome. Jadi apabila ada ini, kita itu nggak harus menghindari, tetapi kita dapat memahami dan juga mengelola kekuasaan tadi. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa aku sampaikan tentang kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Nah, apabila ada kesalahan kata maupun ada kurangnya dalam pemaparan materi ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.